Maaf, ada masalah teknis. Ini baru HP. Ini baru. Bisa kita mulai lagi? Bisa, Pak. Nah, kan gini enak nih. Kita lanjut ke pertempuran terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertempuran Ambarawa. Ada yang tahu Ambarawa di mana? Halo, ada yang tahu? Ambarawa ini sebagai kota yang memiliki musim kereta api di situ. Ada yang tahu nggak Ambarawa di mana? Nggak. Oke, Ambarawa. Kalian harus sering-sering baca buku biar lebih banyak pengetahuannya. Ambarawa di daerah terutama terletak di provinsi Jawa Tengah. Selatan dari Semarang, utara dari Salatiga. Ya. Kota yang indah, ada musim kereta apinya, makanannya juga murah-murah, pokoknya enak lah. Kita akan mulai dulu ya, sebelum kita ke Ambarawanya kita mulai dari Magelang dulu ya. Kita akan menjelaskan kenapa sih bisa terjadi pertempuran di Ambarawa. Baru nanti kita akan ke Ambarawanya. Baru nanti terakhir kita ke Semarang. Ingat-ingat ada 3 kota yang akan kita kunjungi. Pertama Magelang, yang kedua, yang ketiga Semarang. Kenapa 3 kota ini akan penting? Siapa yang jalan-jalan sih? Ambarawa, ya. Ini banyak cerita. Kalian ketika ingin mengetahui sesuatu sejarah, ya lebih lengkapnya nanti kalian bisa cari pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa. Ya, ini adalah monumen yang mengisahkan tentang perjuangan rakyat Ambarawa, ya, pada saat itu juga untuk mengusir Belanda dan Inggris. Perlu kalian tahu, Inggris ini menjadi salah satu pihak yang menang di Perang Dunia Kedua, ya. Jadi kita nggak perlu permasalahkan lagi bagaimana kemampuan mereka bertempur, ya, senjatanya, alat-alatnya, mobilnya, tanknya itu udah canggih semua. Sedangkan Indonesia belum banyak memiliki persenjataan pada saat senjata. Cuma punya runcing. Senjata tapi nggak secanggih Inggris. Jadi kalau bisa kita bandingkan, Inggris itu udah punya tank, kita masih baru punya gerobak. Ya. Inggris itu raksasa perang di Perang Dunia Kedua. Dia punya tank, punya meriam. Nah, tadi sudah saya jelaskan Ambarawa di Jawa Tengah, kedatangan Inggris dan Belanda, ya, sama datang ke Ambarawa itu atas nama Rapui, seperti di Bandung. Kalau kalian jalan-jalan ke Ambarawa ini, Palagan Ambarawanya itu seperti itu. Tujuan mereka
Ya, perhatikan Makan. kenapa mereka datang ke Magelang pertama kali. Itu Nggak tahu. Biar bisa jalan-jalan. Nggak jelas. membebaskan tawanan dan Dimuat terus. interniran di Magelang, ya. Nggak boleh corona. Iya, stres di rumah. Saya nggak ngajakin kalian ngobrol. Nanti ada waktunya kalian ngomong. Loh sih. Ya, membebaskan tawanan terutama orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dan ditawan oleh Jepang di Magelang. Ya, terusnya di Ambarawa juga mereka ingin bebaskan. Ya, tapi setelah dibebaskan nih orang Belanda laga keras, ya sok-sokan lah, ya berdibebaskan langsung sok-sokan ya, dengan memakai dan menggunakan beberapa hal yang bermaksud untuk menghasut, untuk bikin rakyat Indonesia marah. Yang pertama, menggunakan seragam militer Belanda lengkap. Yang kedua, menangkapi pemuda pejuang Indonesia dan menyiksa mereka. Ya bayangkan baru dikeluarin mereka sok-sokan ya pakai seragam lengkap, terus nangkep, terus mukulin, ya menyiksa pejuang-pejuang Indonesia pada saat itu. Ya. Pasti saya yakin kalian udah tahu setelah ini Indonesia akan bagaimana? Baru-baru. Nggak tahu. Ya marah. Mau marah. Ya. Kehormatannya, ya harga diri Indonesia diinjak oleh Belanda. Makanya ya tidak menghormati kedaulatan Indonesia, tidak menghormati kemerdekaan Indonesia. Ya ini sifat orang Belanda pada saat itu. Akhirnya ada beberapa ronde ya. Oh itu Pak. Kayak kemarin ya Pak yang kayak bahasa Inggris. Yang akan saya fokuskan. Banyak pertempurannya hampir setiap hari. Tapi ronde pertama ya Inggris ya. Yang bertempur ini Inggris. Ya, orang Inggris yang menyelamatkan orang Belanda. Ya, dari BKR ya, Balai ya Komando Rakyat daerah Kedu dan Jogja itu melawan sekutu ya, terutama Inggris. Nah, setelah pertempuran yang sangat dahsyat ya, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, maka ini nggak akan selesai kalau tempur terus. Akhirnya dari pihak Inggris ya melakukan perundingan dengan pihak Indonesia. Ya, kalau dari pihak Indonesia-nya ada Presiden Soekarno dan dari pihak ada Brigjen Battle, ya pemimpin militer di daerah Jawa Tengah pada saat itu. Yang pertama, hasil dari perundingan mereka tersebut adalah gencatan senjata, alias nggak boleh sama-sama menyerang. Ya perjanjiannya nggak boleh ada perang, nggak boleh ada tembak-tembakan lagi di antara kita. Ya, nggak boleh marah-marah di antara kita. Selanjutnya ada pembentukan komite yang memastikan agar pemindahan orang-orang Belanda di Magelang dan Ambarawa tersebut berjalan dengan aman. Ya, yang pasti tidak boleh melanggar perjanjian. Apabila perjanjian dilanggar, maka kemungkinan terjadi Pertempuran. Pertempuran lagi. Oke, kita lanjut sebentar. Ya, yang namanya Belanda selalu memberi harapan palsu. Ya, karena
Melanggar perjanjian, ya. Sebenarnya bukan Inggris yang melanggar perjanjian, tapi Belanda. Tapi karena Inggris di situ membantu Belanda, ya akhirnya sama-sama memberi harapan palsu. Palsu. Ya, alias melanggar perjanjian. Yang harusnya militer Inggris tetap bertahan di Magelang, malah ikut ke Ambarawa. Ya. Nah, akhirnya membuat Indonesia pada saat itu marah karena yang bikin perjanjian siapa, yang ngasih harapan siapa, yang mengkhianati siapa. Ya Desti ya. Iyain aja, Des. Oke, lanjut. Ya, udah nggak usah PHP pokoknya, nggak boleh. Sakit perut nanti kan. Oke, ronde kedua. Ronde kedua. Ya. Dari Magelang, ya. Orang-orang Belanda ini kita kejar. Oh. Ya, sampai ke arah Ambarawa. Dan terjadi Jauh, Pak. sepanjang Magelang dan Ambarawa. Jalan, Pak. Dimulai dari tanggal 20 November sampai 15 Desember. Yang Dikejar, Pak. nanti Lari dia, Pak. Belanda Bodoh. kabur ke Semarang. Di tanggal 26 November 1945 terjadi pertempuran yang besar antara PKR yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Isdiman melawan sekutu, yang mengakibatkan di sini Kolonel Isdimannya meninggal. Ya, di sini Letnan Kolonel Isdiman ini meninggal. Sehingga ada satu nama yang mungkin kalian udah tahu, ya. Buat informasi kalian, Kolonel Letkol Isdiman ini adalah salah satu orang kepercayaannya Jenderal Tentara, Jenderal TKR, Panglima TKR pada saat itu, yaitu Kolonel Sudirman. Akhirnya dengan dengan kekesalan karena meninggalnya Letkol Isdiman, Sudirman yang baru dilantik kurang lebih sebulan yang lalu turun tangan untuk mengambil alih peperangan. Ya. Nah, akhirnya Sudirman turun tangan. Ya, dulu pangkatnya masih kolonel, belum jadi jenderal. Ya. Meskipun di Indonesia jenderal yang bintang 5 itu baru 2. Ya. Sudirman sama Ahmad Yani. Bilang yang membahas bagaimana nanti kita akan bertempur dengan Inggris pada saat itu. Dan menghasilkan 3 poin besar, yaitu penyerangan serentak dan mendadak. Ya. Pokoknya yang mendadak itu selalu menyenangkan. Ya. Terus, Laskar dan Badan Pejuang dijadikan sebagai cadangan dari TKR. Nah, pelaksanaan penyerangan Ambarawa itu dilakukan tanggal 12 Desember 1945. Jam berapa? 4.30. 4.30 pagi. Kenapa harus jam segitu? Ada yang tahu? Karena masih pagi. Karena masih pagi. Ada lagi? Karena Belanda belum bangun. Belum bangun. Oke, apalagi? Jawabannya bagus. Karena apa ya? Karena Tunggu, Pak.
Kenapa ya? Oke, Karena rasa balon kali. buat informasi kalian, ya, kita lihat dulu nih. Kolonel Sudirman adalah seorang santri. Ya, dia adalah seorang santri dulunya di daerah Jawa Tengah, dia mondok. Ya, hal yang paling teringat sama Jenderal Sudirman ini, dia adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Ya, jadi kalau mau perang dia wudu dulu. Ya, dia sholat dulu sehingga dapat berdoa sama Allah biar dimudahkan saat perang. Jadi pagi-pagi, ya. Selain Belanda belum bangun seperti yang kalian jawab tadi, ya, keadaan masih gelap dan biasanya tentara itu belum pada siap-siap. Jadi kalau misalkan pagi-pagi kita serang, belum siap pasti akan kaget ya pasukan Inggris tersebut. Betul. Ya, maaf ini ronde ketiga. Akhirnya ya terjadi pertempuran yang mendadak dan serentak dari berbagai sisi, ya, dari selatan, dari timur dan dari barat. Ambarawa ini muncul para tentara Indonesia, ya, yang langsung melaksanakan pertempuran, ya. Jadi dari selatan, timur dan barat ini pasukan datang. Ya Inggris yang saat itu belum siap, akhirnya kaget, ya, meskipun melakukan perlawanan tapi tidak berarti. Akhirnya Belanda dan Inggris ini mundur, ya, lari ke arah utara, namun surprise, ya, tiba-tiba muncul, ya, pasukan yang telah menghadang dari arah utara, yang menggunakan strategi sumpit arit. Ya, jadi dari kiri dan kanan jalan tiba-tiba muncul menggempur pertahanan dari Inggris. Ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 15 itu terjadi pertempuran kurang lebih 4 hari. Ya. Wow. Sehingga karena keadaan terdesak, akhirnya Inggris memaksa menerobos pertahanan di utara Ambarawa. Ya, sehingga mereka kabur ke Semarang. Ya, tentu ini merupakan kemenangan yang sangat besar karena lawannya ini adalah jagoan di Perang Dunia Kedua yang senjatanya luar biasa tapi masih kalah sama tekad dari rakyat Indonesia tersebut. Oh, nice. Ya, sukses. Meskipun banyak tentara Indonesia yang gugur pada saat itu, tapi Inggris dikalahkan oleh Indonesia yang baru lahir kurang dari 1 tahun. Ada yang mau nanya? Bapak, ada soal nggak? Hah? Ada soal nggak? Ada soal nggak ya? Jangan, Pak. Enggak, Pak. Pusing nih, Pak. Kalian bisa lihat ya, baca-baca. Jadi masuk. Ada YouTube-nya, Jadi ada masuk. Wikipedia-nya, ini sama semua. Terus besok pelajaran apa, Pak? Nanti saya jawab. Oke. Jadi Ya. kapan masuk? Indonesia punya banyak cerita. Banyak Banyak lah, perjuangan. Pak. Lihat aja di pesawat Indonesia, Pak. Jadi tolong kalian jangan lupa, bangsa yang besar kata Presiden Soekarno adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawannya. Si Ali. Tahu pahlawan kalian siapa aja, atau siapa aja, dan bagaimana kehidupan mereka sebelum bisa jadi pahlawan, maka kalian tidak menghormati bangsa itu sendiri.
Oke. Ya. Nanti tolong sampaikan kepada teman-teman kalian yang nggak hadir. Ya. Tugasnya kalian, bukan kalian yang hadir ya. Yang nggak hadir tugasnya berarti Pak. kalian belum ada tugas ya. Jadi tenang aja. Kapan masuknya, Pak? 13 Kayaknya April. mungkin nggak akan masuk lagi. Tanggal 13. Ulangan Tidak. gimana? Kayaknya nggak akan masuk Masa lagi. ya lebaran sih? Tiba-tiba kalian Tapi jangan udah bagi rapot aja pas masuk. Ulangannya gimana, Pak? Ulangannya mungkin online. Ya, Kayak ulangan IPA kemarin ya, Pak? Yap. Tapi Apa? boleh lihat buku nggak? Enggak. itu namanya bukan Lihat aja nanti. Semoga boleh, Pak. Nggak usah lah, nggak usah buka buku lah. Kan kalian udah pintar. Heeh. kalau lihat Iya. buku namanya gitu. semua yang ada anak gitu semua, Pak. Kalau pintar. Memang gak nih gara-gara corona? Iya, apaan tuh? Ya, kalian bersyukur ada corona, kalian bisa Apa, Be? lebih banyak ibadah, ngajinya lebih banyak. Tapi bosan, Papa mendingan sekolah. Iya, enakan sekolah dapat jajan. Gitu banget. Jajan tinggal minta. Jajan. Nggak boleh, Bapak. Sekolah libur, jajan juga libur. Gitu. Oh, enggak lah. Oke. Saya cukupkan. Ya. Yang nanti belum itu silakan. Yang belum setoran, boleh setoran via voice note di WhatsApp. Tapi tolong jangan di atas jam 2. Ya, jam 3 udah nggak saya terima. Dan tolong kalian, kalau misalkan dikasih tugas Pak. mata pelajaran, tolong tepat waktu. Kalau misalkan nggak tepat waktu, saya nggak akan bantu kalian. Ya, karena itu udah Emang dari jam berapa sampai jam kalian berapa, Pak? belajar bertanggung jawab terhadap tugas kalian masing-masing. Kalian udah gede, udah mau kelas 6. Ya, tinggal berapa bulan lagi kalian kelas 6, jadi belajar bertanggung jawab sama tugas kalian. Jangan mak Emang dari kalian jam yang berapa repot. sampai jam Yang belajar tuh kalian, bukan mak kalian. Ya. Dicukupkan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam